Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Padang, akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya lah kita dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah ya. Tentunya dalam layanan live interaktif Fatwa TV dengan tema menjaga iman yang diampu langsung oleh guru kita Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan nasihat, petuah sekaligus jawaban yang telah masuk di meja redaksi kami, maupun jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan secara langsung melalui layanan telepon, yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana Alhamdulillah saat ini beliau telah membersamai kita secara online dari studio Jember dan Maros. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifahalukum, Ustadz? Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Bagaimana cuaca di Maros saat ini, Ustadz? Cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah cerah ya, Ustadz ya. Semoga antum, keluarga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Ustadz. Amin. Lalu bagaimana Ustadz, apakah siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian pada pagi hari ini, Ustadz? Allahumma yassir. Allahumma yassir. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan memberikan keberkahan tentunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap nih untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun menginformasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema tentunya, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon satelit di nomor 0331 544 6087, atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp agar lebih mempermudah tentunya di nomor 0821 706087. Kami tunggu pertanyaannya para pemirsa sekalian. Dan seperti biasa sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan kita, untuk bermajelis ilmu, bertanya jawab. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.
Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat sempurna, yang telah mengajarkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Salah satu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada beberapa bacaan-bacaan dan doa-doa yang bisa kita baca ketika kita mengalami sakit atau kita ingin meruqyah orang yang sakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat dan melewati suatu kampung dari kampung-kampung Arab dan meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Ternyata mereka enggan untuk memberi jamuan dan tempat istirahat kepada para sahabat tadi. Ya, ternyata pemimpin kampung tersebut mengalami penyakit yang sulit disembuhkan dan sudah dicari kemana-mana pengobatannya namun tidak sembuh juga. Sehingga mereka berinisiatif untuk bertanya kepada para sahabat yang melewati kampung mereka, apakah punya sesuatu yang bisa digunakan obat untuk mengobati pemimpin kampung tersebut. Maka salah satu di antara para sahabat mengatakan, iya saya punya. Kemudian ya beliau atau sahabat tadi atau sekelompok sahabat tadi memberikan syarat, ya, yaitu apabila sembuh maka mereka meminta imbalan dan berharap dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa sekalian, pemerhati Fatwa TV dimanapun mereka berada, untuk menggunakan resep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati segala jenis penyakit jasmani, rohani, penyakit apa saja itu bisa sembuh dengan Al-Quranul Karim, terutama surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan katsiran kami ucapkan Ustadz atas nasihat pembuka pada acara kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Telah terhubung bersama kita penanya pertama kita Ustadz, yaitu dari Ummu Sajadah. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustazana, terkait yang qadarullah ada yang di luar materi gitu, Ustazana. Perkara materi bukan yang zikir, Ustazana. Jadi ini yang dari Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari yang nomor 1, Ustazana. Ana bingung Ustazana, gimana adab yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama dari hadis Muslim nomor 1, Ustazana, yang malaikat Jibril. Ya. Halo? Ya. Yang terkait dengan hadis riwayat Bukhari nomor 1 yang terkait malaikat Jibril yang menemui Rasul beserta sahabat, itu Ustazana. Ya. Yang terkait iman. Ya. Tuh, jadi adab, pertanyaannya adalah adab apa yang terdapat dari hadis tersebut, dan mengapa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib gitu, Ustazan? Ya. Udah itu ya. Sudah itu saja Ibu. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Tanya ya, mengatakan ini di luar materi, justru ini inti materi kita, yaitu hadis Jibril. Karena memang hadis Jibril adalah ummu al-ahadits atau ummu sunnah, induknya sunnah, yang merupakan dalil dari rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan.
Tadi Ummu Syahidah bertanya tentang adab apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Tentunya ya banyak sekali, yaitu yang pertama adab mendatangi majelis ilmu. Ya. Para sahabat atau sahabat Umar mengatakan bahwasanya malaikat Jibril atau ketika itu ja'a rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r. Orang itu datang dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya mendatangi majelis ilmu itu di antara adabnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Dan pakaian terbaik kata Nabi SAW adalah warna putih. Khairu thiyabikum al-bayad. Sebaik-baik pakaian kalian adalah warna putih. Falbasuha wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih dan kafani, gunakan untuk mengkafani jenazah atau orang meninggal di antara kalian. Kemudian juga di antara adabnya, ya beliau malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia datang mendekat kepada Nabi SAW. Maka sebaiknya juga di majelis ilmu kita berusaha untuk mendekat kepada pemateri agar kita benar-benar bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Tentunya di zaman kita ini ketika pengeras suara sudah digunakan dengan baik, ini ya meskipun jauh kita bisa mendengarkan, tapi dengan kita mendekat, ya kita di depan, kita bisa lebih memperhatikan adab guru kita bisa mungkin lebih dibuka kesempatannya untuk bertanya. Ya maka ini juga merupakan adab ya berada di majelis ilmu. Dan tentunya ya juga di antara yang bisa kita ambil, tidak mesti ketika seorang itu bertanya, dia bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Tapi jika tujuannya adalah supaya jawaban dari guru, ustadz, syekh itu juga bisa diketahui oleh yang lain, seperti malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman, Islam. Nah, malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Ya, sebenarnya dia datang untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Ya, jadi tentu ini adab-adab yang bisa kita ambil dari datangnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia biasa. Dan tentunya Nabi SAW ya tahu kalau itu malaikat Jibril. Ya, buktinya ketika malaikat Jibril pergi, beliau mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinak. Inilah malaikat Jibril yang mengajarkan kalian agama kalian. Karena ya inti-inti agama semua ada dalam hadis Jibril ini, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, bahkan tentang tanda-tanda kiamat. Makanya ya para ulama kita sejak dulu mereka berusaha untuk mensyarah dan menjelaskan kandungan-kandungan hadis ini dalam tulisan-tulisan mereka secara khusus ya di kitab-kitab tertentu yang ya mereka hanya menjelaskan hadis Jibril ini. Karena banyak sekali tentunya faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, ya kenapa Nabi kita SAW tidak mengetahui yang gaib? Ya karena ilmu gaib itu murni milik Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Kata Nabi SAW, ya kata Allah dalam Al-Quran, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Seandainya aku mengetahui yang gaib, maka tentu aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Nabi tidak akan terkena mara bahaya sama sekali. Tapi karena Nabi kita SAW adalah manusia biasa, bashar, ya, sehingga beliau tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, ya ketika diisukan bahwasanya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang berzina dengan sahabat Safwan bin Mu'attil, beliau galau, ya, beliau sempat bingung dan bertanya kepada beberapa sahabat yang lain sampai turun ya keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentang bebasnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Juga pernah kalung sebagian istrinya hilang dan Nabi sampai mengerahkan para sahabat untuk mencari. Ya ternyata ada di bawah onta beliau. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib
kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti tanda-tanda kiamat. Banyak sekali Nabi SAW kabarkan dan sudah terjadi seperti apa yang dikabarkan oleh beliau. Ya, karena ilmu gaib itu murni milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan malaikat Jibril ya, yang menyampaikan wahyu ya, ketika bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Yang bertanya, yang ditanya sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak mengetahui semua ya hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak perlu kita ketahui, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah punya hikmah dalam perbuatannya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan, kita yang akan ditanya. Maka kewajiban kita dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan tunduk kepada syariat, aturan, perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah perintahkan kita katakan sami'na wa ata'na, kita tahu hikmahnya atau tidak. Dan banyak sekali kita tidak mengetahui hikmahnya. Kenapa ya jumlah rakaat salat berbeda-beda, ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Juga terkait manasik haji yang kita yang harus wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah dan lain sebagainya. Banyak perkara-perkara yang kita tidak mengetahui apa hikmah sebenarnya di balik disyariatkannya tempat-tempat, waktu-waktu, jumlah-jumlah tertentu. Tapi kita yakin tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu sia-sia tanpa hikmah, karena di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Hikmah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak melakukan sesuatu abatha ya, sia-sia. Barakallahu. Barakallahu fikum Ustaz. Berarti kesimpulannya tidak ada yang dapat mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu Ustaz? Mohon maaf Ustaz. Afwan, ini suara antum kayak terputus. Oh, oke. Saya ulangi Ustaz. Jadi Ya, kesimpulannya bahwa tidak ada yang mengetahui semua perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu Ustaz? Ya, itu yang disebut gaib mutlak ya. Tapi ada gaib nisbi. Gaib nisbi yang terjadi sekarang di Jakarta atau di suatu tempat, saya tidak tahu, atau bahkan yang terjadi di rumah saya saat ini karena saya sedang di kantor, saya tidak tahu. Itu gaib nisbi yang bisa jadi makhluk mengetahuinya, yaitu yang terkadang dilakukan oleh jin, memberitahukan perkara yang memang sudah terjadi sehingga dikabarkan kepada yang tidak melihatnya. Itu gaib nisbi. Tapi gaib mutlak, besok ya apa kejadiannya, ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, di mana seorang akan meninggal, kapan turun hujan, ini semua adalah murni pengetahuannya milik Allah Azza wa Jalla. Oh, jadi seseorang yang bisa melihat jin atau bahasa lainnya orang yang indigo ini masuk ke dalam gaib misli berarti Ustaz? Nisbi ya, gaib nisbi ya. Betul. Baik. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Syahidah di Lobar. Baik. Kita memasuki pertanyaan yang telah masuk di telah terhubung bersama kita penelpon selanjutnya Ustaz, yaitu dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana ingin bertanya Ustadz tentang mengangkat tangan takbiratul intikal begitu di setiap bangkit dari duduk antara dua sujud. Ya, itu setiap bangkit dari duduk antara dua sujud di setiap rokaatnya, apakah disunahkan untuk mengangkat tangan pada saat takbiratul intikal Ustadz, atau di tiga tempat, yaitu pada saat takbiratul ihram, kemudian pada saat bangkit dari ruku, dan pada saat bangkit dari tahiyatul awal gitu.
Mana yang disunahkan Ustadz? Yang pertanyaan tadi bangkit kemudian dari mana? Dari 2 sujud. dari duduk antara 2 sujud, bangkit Iya, berarti dari duduk dari antara 2 sujud. Iya, berarti dengan posisi duduk ya. Ketika duduk di antara 2 sujud, apakah dianjurkan mengangkat tangan? Itu pertanyaannya. Iya betul. Ya. Di setiap rakaat berarti setiap rakaat ya. Itu mengangkat 2 tangan sunahnya, atau hanya di 3 tempat gitu. Mana yang lebih utama Ustadz itu? Halo? Ya, yang lebih benar adalah mengangkat tangan takbiratul intiqal itu hanya ketika posisi kita berdiri, ya. Hanya ketika posisi kita berdiri, ya. Takbiratul ihram ketika ingin sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari ruku, dan juga ketika bangkit dari duduk tahiyat pertama, ya. Itu saja. Kalau Dan bangkit itu ke semua dalam posisi rakaat berdiri. kedua Ustadz, Posisi pada berdiri, saat adapun posisi bangkit ke duduk rakaat, maka ya, posisi duduk tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Karena semua dalam posisi bersunnahnya itu hanya dalam ketika posisi berdiri saja. Kalau posisi berdiri saja berarti untuk dari rakaat 1 ke rakaat 2 juga ngangkat tangan Ustadz? Enggak, itu enggak. Iya. Maksudnya tadi yang disebutkan tadi hanya posisi itu. Adapun posisi duduk tidak ada, ya. Tapi dari rakaat 1 rakaat kedua enggak, ya. Tidak termasuk. Jadi di 3 tempat aja Ustadz? Iya, betul. 3 tempat aja. Di Ya. takbiratul ihram, sama bangkit dari ruku, dan ketika mau yang ruku juga, kemudian ketika mau ruku kan mengangkat tangan juga. setelah ruku itidal. Enggak, ketika mau ruku. Allahu Akbar. Ketika mau ruku. Iya. Ketika bangkit dari ruku dan gitu. ketika bangkit dari tahiyat pertama. Iya. 4 kali. Iya. Iya. Nah, kemudian Ustadz untuk duduk tahiyat pada saat setelah sujud, duduk istirahat, itu apakah disunahkan Ustadz? Duduk dulu atau langsung bangkit dari sujud langsung berdiri begitu? Mana yang lebih utama? Sunnahnya adalah langsung bangkit. Tapi ketika seorang berat, dan itu dilakukan, ya, Nabi ketika beliau sudah semakin tua, sakit, ya, itu dilakukan untuk jalsa istirahat sebelum bangkit lagi ke rakaat kedua. Tapi pada dasarnya tidak perlu jalsa istirahat ketika itu tidak dibutuhkan, ya. Jadi langsung saja bangkit. Jalsa istirahat dilakukan ketika dibutuhkan, yaitu ketika seorang tidak mampu langsung berdiri ketika selesai dari rakaat pertama, sujud kedua. Jadi jika tidak dibutuhkan langsung berdiri, ya. Putus ya? Putus nggak? Enggak. Sebenarnya kita mengalami lost connection Ustadz. Mungkin masih ada penjelasan lebih lanjutnya Ustadz. Silahkan Ustadz. Sama Pak Soleh Haji masih nyambung? Sudah terputus Ustadz. Iya, udah. Tadi jawabannya udah selesai juga. Oh, berarti cukup seperti itu aja Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik Ustadz, kita memasuki pertanyaan yang ada di website Ustadz, yaitu yang berasal dari saudara hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, berikan kiat-kiat bagaimana bisa benar-benar khusyuk saat sholat. Karena ketika setiap saya sholat selalu banyak mengingat dunia. Kadang mulai saat sholat mulai nguap, kadang sering lupa rakaat, dan yang terburuk sering seperti ada pikiran-pikiran buruk terlintas di pikiran. Syukron Ustadz, barakallahu fiikum. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya sebenarnya ini pertanyaan berulang, dan ini adalah pertanyaan kita semua. Apalagi ya kita saat ini, ya, kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin, mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan medsos, sehingga biasanya mereka mendatangi masjid itu di waktu yang mepet, ya, menjelang iqamah. Tentu di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya sebelum, ya, sholat itu kita laksanakan. Yang pertama, yaitu ketika azan sudah berkumandang,
maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghentikan semua aktivitas dunianya. Ya. Jadi jika sudah Allahu Akbar ya, kata sebagian istri Nabi SAW, ketika ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya, mereka menjawab, kana fi mihnati ahli. Nabi selalu membantu ya istri-istrinya, pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumah. Tapi apabila adzan berkumandang, maka Nabi langsung meninggalkan ya apa yang dia kerjakan. Sebagian para salaf dahulu, orang-orang soleh terdahulu, jika sedang memalu ya dan terdengar adzan, maka dia menghentikannya, tidak mengatakan oh ini tanggung ya, belum selesai. Ini tentu yang paling sempurna ya. Ya, apabila kita sudah mendengar adzan, maka segera kita bersiap-siap mengambil air wudu. Ya, kemudian jika itu salat ada qobliyahnya ya. Apalagi 4 rakaat seperti duhur, kita berusaha untuk qobliyah. Kemudian ketika kita keluar rumah, kita membaca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kita berjalan ke masjid, kita membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, wa an yamin nura, wa an yasari nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura. Wa ja'al li nura, wa a'zim li nura, wa 'azzim li nura. Karena salat itu cahaya, sehingga kita berjalan, maka kita minta cahaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah sampai di masjid, kita masuk dengan kaki kanan, membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Barang siapa yang membaca doa ini ketika masuk masjid, maka syaitan akan mengatakan hufidha minni sa'iral yaum. Dia akan dijaga dariku sepanjang hari ini. Kemudian ya tidak duduk sebelum salat tahiyatul masjid atau salat rawatib ya, atau salat di antara dua adzan dan iqamah ya. Karena semua antara adzan dan iqamah ada salatnya. Kemudian baca Quran, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, betul-betul dalam kondisi siap dan tidak sedang beraktivitas dunia. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin mereka masih sedang rapat, sedang jual beli, dilanjutkan, dengar iqamah baru segera cepat-cepat ambil wudu, tergesa-gesa ya. Ataupun ketika itu dilakukan di rumah, dan tentunya salat berjamaah inilah akan lebih menjadikan kita khusyuk dalam salat. Ya, karena perumpamaannya seperti kita menghadapi musuh sendirian dengan beramai-ramai ya. Ketika seorang salat sendiri, maka syaitan lebih mampu untuk menggodanya. Tapi ketika salat jamaah, terutama bagi laki-laki, maka syaitan akan sulit untuk menggodanya. Apalagi jika adab-adab tadi yang kita sebutkan semua dilakukan. Kemudian berusaha untuk merenungi setiap bacaan ayat, dzikir, doa yang dibaca di dalam salat tersebut. Jadi ini semua ya. Tapi kalau kita sendiri menjelang salat masih sibuk berdebat, sibuk berdiskusi, sibuk rapat, sibuk berjual beli, kemudian mendatangi salat tergesa-gesa, maka sangat sulit seorang untuk bisa khusyuk dalam salatnya. Jadi butuh ya beberapa waktu persiapan untuk masuk ke dalam inti dari ibadah salat kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudara hamba Allah. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan. Sepertinya telah terhubung bersama kita penelpon berikutnya Ustadz, yaitu Ibu hamba Allah dari Bekasi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan Ustadz, satu mau pertanyaannya. Silahkan Ya, Ibu, silakan, lanjutkan. Saya mau bertanya Ustadz, saya sebagai orang tua mempunyai anak dan sudah berkeluarga dan Ya. punya penghasilan. Tapi penghasilannya itu kurang. Dia itu sekarang ada pinjaman dan dia tidak sanggup membayarnya. Jadi kadang-kadang saya membayarnya gitu Ustadz. Apakah itu suatu Ya. kewajiban bagi seorang orang tua? Apa dia harus menanggung semuanya atau gimana Ustadz? Saya mau minta penjelasannya. Ya, Masya Allah, ini juga ya pertanyaan yang penting ya untuk kita ketahui, yaitu sebaiknya pertama
seorang itu tidak bermudah-mudah dalam meminjam, kecuali jika memang betul-betul terdesak, ya, butuh, dan dia berniat yang kuat untuk mengembalikan. Kapan dia bisa kembalikan? Ya, karena barang siapa yang ketika meminjam harta atau uang orang lain dan dia berniat kuat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya. Dan barang siapa yang meminjam tapi niatnya tidak mengembalikan, maka dia akan, ya, dibinasakan, akan dicelakakan, ya, karena niat buruk tersebut. Kemudian, ya, ini juga tips, ya, dari saya kepada orang siapa saja yang mendengar kajian ini atau tanya jawab ini, yaitu tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang punya utang. Jadi ibu bisa mengajarkan anaknya doa ini, yang kata Nabi SAW, seandainya engkau punya utang 1 gunung, maka engkau pasti bisa melunasinya. Pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Dan, ya, tentunya tidak perlu bukti jika Nabi sudah mengucapkannya, karena kita yakin dan percaya. Apalagi buktinya sangat banyak sekali, yaitu orang yang membaca doa ini utangnya lunas, ya, meskipun miliaran. Yaitu doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi ibu ajarkan, atau mungkin anaknya mendengarkan tanya jawab ini, live interaktif ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dari karuniamu dan jadikanlah aku, ya, cukup dengan karunia darimu, dan tidak butuh lagi kepada selain. Barang siapa yang rutin membaca doa ini ketika terlilit hutang, maka sebanyak apapun utang dia pasti akan mampu untuk melunasinya. Ya, dibaca dengan penuh keyakinan di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, di sore hari Jumat, ya. Dan ini insya Allah lebih penting untuk ibu ketahui daripada jawaban dari pertanyaan. Tapi tentunya, ya, seorang ibu tidak wajib menafkahi anaknya, ya. Yang wajib menafkahi adalah bapak. Adapun ibu, ya, kalau dia ingin menafkahi atau ingin bantu, alhamdulillah, tidak mengapa. Apalagi anak tersebut sudah nikah, maka tentu tanggung jawab orang tua pun sudah lepas, ya. Dia harus berusaha sendiri. Tapi, ya, jika orang lain saja yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tidak ada hubungan kerabat, baik untuk kita bantu, ya. Nabi SAW mengatakan, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunyal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Man nafasa mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan musibah, mengangkat, meringankan kesulitan orang yang mengalami kesulitan, Allah akan angkat kesulitannya pada hari kiamat. Itu jika, ya, siapa saja dari kaum muslimin. Bagaimana dengan anak kita? Kalau ibu adalah seorang yang memang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dan memang anaknya sudah berusaha untuk melunasi utangnya, dia juga bukan termasuk orang yang bermudah-mudahan mengutang, betul-betul mengambil hutang itu karena kebutuhan, bukan kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pamer, ya, kelihatan ingin terlihat kaya, padahal penghasilannya sedikit, ya. Sehingga perlu diberi pelajaran untuk dia berusaha melunasi utang. Jadi tergantung kondisi dia berhutang itu untuk apa. Dan tadi saya sebutkan bahwasanya jika orang lain saja baik kita bantu untuk melunasi utangnya, apalagi anak kita sendiri, ya. Kalau ditanya apakah wajib, maka tidak wajib. Tapi dianjurkan jika memang, ya, dia bukan tadi berhutang itu karena hanya ingin bermewah-mewahan, ya, berlebihan dalam hidup. Betul-betul punya kebutuhan yang mendesak sehingga dia harus berhutang. Tapi, ya, sebelumnya tadi diajarkan doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ulang-ulangi di waktu-waktu mustajab, di waktu sujud, sebelum salam di setiap salat, ya, setelah membaca tasyahud, di antara adzan dan iqamah, di waktu hujan, di sepertiga malam terakhir, ya. Insyaallah utangnya akan segera lunas. Dan kalau ibu ingin membantu, maka Allah akan bantu ibu, Allah akan ganti tentunya.
Allah akan mudahkan urusan ibu juga karena telah membantu urusan anaknya. Barakallahu. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah di Bekasi. Baik Ustadz, kita beranjak ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak hamba Allah di Jawa Barat. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Jawa Barat Ustadz. Mau menanyakan, melanjutkan pertanyaan apa yang dari Ibu Bekasi tadi Ustadz. Ya. Berkaitan dengan hutang. Saya Ya. punya saudara, sepupu Ya. saya. Karena udah sekian tahun ditinggalkan suaminya. Bahkan memang selama ini saya juga alhamdulillah suka memperhatikan beliau. Dan saya tahun ini ada mengeluarkan zakat untuk sepupu saya tersebut. Karena sepupu saya tersebut terlilit utang dengan saudara saya sendiri gitu. Dengan bibi saya gitu. Nah, di tahun yang lalu saya juga udah menyampaikan, udah saya salurkan dengan nominal zakat saya sekian. Tapi sepupu saya ini tidak sampai ke bibi saya. Nah, untuk tahun ini saya akan mengulang lagi karena saya mengeluarkan zakat. Yang mau saya tanyakan, tepat nggak untuk saya menyelesaikan sepupu saya ini agar terbebas dia dari hutang dengan saudaranya dan zakat saya juga terpenuhi Ustaz. Itu aja pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Salam. Jadi hamba Allah itu sebenarnya Abdullah ya. Jadi semua hamba Allah itu Abdullah ya, bahasa Arabnya. Jadi Bapak Abdullah atau Bapak hamba Allah. Tadi tentunya ini juga baik sekali ya. Jadi kalau zakat ya kita tentu mencari yang dekat. Yang penting dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. Ya, bukan anak kita, bukan orang tua kita. Adapun saudara, apalagi sepupu, maka itu yang lebih utama sebenarnya kita arahkan ya zakat kita kepada mereka sebelum kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Karena sedekah atau zakat kepada kerabat itu punya dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi pahalanya double. Maka ya kalau memang kita punya uang yang wajib kita keluarkan zakatnya dan kita keluarkan kepada tadi ya keluarga dekat kita yang tentunya bukan orang yang wajib kita nafkahi. Bahkan ketahuilah para pemirsa sekalian, istri itu boleh kalau suaminya miskin dan dia kaya, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya untuk suaminya. Karena istri tidak wajib menafkahi suami, ya. Maka ya zakat itu selama bukan ke atas dan ke bawah, bukan ke anak dan ke orang tua, maka dibolehkan. Ya. Bolehkan dan ini sangat baik dan terus berusaha kita meringankan dan kalau bisa ya, kalau boleh saya beri saran, jangan hanya zakat. Kalau memang Bapak punya keluasan harta, maka tambah dengan sedekah sunnah ya, usahakan. Apalagi dia seorang wanita yang kita ketahui dalam Islam, posisi wanita ya baik dia seorang istri, ibu, anak, bibi, saudari ya, maka memang posisinya itu dinafkahi ya. Seorang wanita itu posisinya dimanapun dia dinafkahi dan kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin justru ya wanita yang menjadi tulang punggung. Dia yang keluar rumah bekerja ya, seharusnya laki-laki yang keluar ya banting tulang. Dan ya walaupun dia bukan orang yang wajib kita nafkahi ya, mungkin sepupu ya. Dan sepupu ini dekat tentunya termasuk keluarga dekat, termasuk kerabat. Maka ya saya anjurkan bukan hanya zakat, kalau memang Bapak punya kelebihan tambahkan dengan sedekah sunnah, lunasi hutangnya dan berikan dia mungkin kalau Bapak mampu rutin ya bantuan-bantuan sembako, bantuan keuangan. Dan yakinlah bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semua yang kita nafkahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kata Allah Azza wa Jalla, apapun yang kalian nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Ya, anfiq ya bani Adam, kata Allah Azza wa Jalla hadits qudsi, ya bani Adam anfiq alaika ya. Keluarkanlah nafkah maka aku akan ya menafkahimu. Setiap pagi juga ada dua malaikat yang berdoa, salah satunya berikan
yang berinfak itu ganti, dan berikan yang menahan atau pelit tidak mengeluarkan kewajibannya kebinasaan. Jadi tidak perlu ragu ya, apalagi keluarga dekat, keluarkan zakat kita kepadanya, bahkan kalau bisa ditambah dengan sedekah sunnah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Jawa Barat. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan website berikutnya Ustadz. Sepertinya sudah terhubung bersama kita penelpon berikutnya Ustadz dari Ibu Rahmawati di Depok. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Iya, saya mau bertanya, ini masalah tentang sholat duha. Apakah sholat duha itu masih berlaku kalau pada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha? Itu aja saya mau tanya. Iya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang dilarang itu adalah puasa ya. Adapun salat lail ya di malam Idul Fitri, ya ini sayang sekali banyak dari kaum muslimin yang 30 hari mungkin dia salat taraweh ya, salat witir, begitu malam lebaran dia tidak salat lagi ya. Ini sebenarnya ujian pertama kita ya, ketika setan baru saja dilepas, kemudian sibuk merayakan kebahagiaan, takbiran ya, sehingga pertama kali ya baru keluar dari Idul Fitri sudah meninggalkan salat malam. Jadi salat duha yang tentunya waktunya juga cukup panjang, itu kita lakukan meskipun di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Justru ini sangat baik kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kita ya, meskipun di tengah kebahagiaan banyak tamu ya, waktunya juga panjang ya, sampai menjelang sholat duhur ya, maka tetap dilaksanakan sholat duha meskipun di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dilarang di hari tersebut hanyalah berpuasa ya, haram berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun sholat sunat ya, sholat rawatib, sholat duha, semua ya sholat 5 waktu ya, kecuali sholat Jumat bagi yang sudah menghadiri sholat id ya, ini dibolehkan untuk tidak sholat Jumat bagi laki-laki yang menghadiri sholat id, tapi tetap harus sholat duhur ya. Jadi tidak jatuh syariat sholat duha, sholat rawatib, sholat apa saja di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang jatuh, yang tidak boleh hanya puasa saja ya, puasa di 2 hari raya tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari sang penanya Ustadz. Baik Ustadz, kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu dari Abu Rumaiso di Makassar. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, silakan Abu Rumaiso. Baik, silakan Bapak Abu Rumaiso. Sepertinya sinyalnya bermasalah Ustadz. Baik, kita bergeser terlebih dahulu Ustadz ke pertanyaan yang ada di website Ustadz, yaitu dari Bapak Faudi di Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika mengirimkan Yasin ke orang yang telah meninggal? Tafadhol Ustadz. Ya, ada hadis yang didhaifkan oleh para ulama kita, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal. Jadi mauta di sini bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang akan meninggal. Ya, karena di situ mengandung banyak pelajaran yang makna-makna yang penting untuk, maka sebagian tetap mensunnahkan membacakan ketika dalam kondisi sakarat. Ya. Meskipun hadis dhaif, tapi pengamalannya dilakukan dan dianjurkan oleh sebagian ulama kita. Jadi bukan sudah meninggal. Adapun ketika sudah meninggal, maka mengirimkan pahala qiraatul Quran, bukan hanya Yasin ya. Qiraatul Quran surat apa saja, ini adalah salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Tentunya yang berpendapat bahwasanya semua ibadah itu bisa dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, maka mengatakan termasuk baca Al-Quran. Ya, termasuk baca Al-Quran. Tapi ya tentunya pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah ibadah-ibadah yang memang
ada dalilnya secara khusus, yaitu ibadah haji, ya, ibadah umroh, ya, sedekah, wakaf, ya, doa jelas, ya. Dan ketahuilah para pemirsa atau TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Nabi SAW adalah ansahun nas li ummati, manusia yang paling menasihati umatnya. Dan ketika beliau menyebutkan bahwasanya amal anak Adam itu terputus, ya, ketika dia meninggal dunia kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan terus diajarkan, dan anak soleh mendoakan orang tuanya. Beliau menyebutkan satu amalan yang sangat manjur dan bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Maka seharusnya kita menyibukkan diri kita untuk terus selalu mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Orang tua kita, atau keluarga kita, atau siapa saja, kita perbanyak doa untuk mereka, dan inilah yang disebutkan oleh Nabi, pahala yang akan terus mengalir. Dan mereka sangat butuh dengan doa kita. Ya, daripada kita melakukan satu amalan yang masih diperselisihkan, ya, apakah sampai atau tidak sampai. Maka yang lebih baik kita lakukan adalah berbanyak doa untuk mereka, ya. Kalaupun kita punya harta kemudian ingin menghajikan atau ingin mengumrohkan, ya, ini juga perkara yang dibolehkan, atau bersedekah dengan niat pahalanya untuk yang sudah meninggal. Ini juga, ya, perkara yang disyariatkan. Tapi berbanyak doa, dan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan juga sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, yaitu banyak didoakan. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Faudi. Baik, kita telah terhubung kembali Ustadz dengan Bapak Abu Rumaiso di Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya Ustadz, ini saya mau tanyakan ini. Kebetulan ada om saya yang lagi sakit. Terus dia mendatangi salah satu orang, dia katanya bisa pengobatan, tapi orang ini cuma mengobati, cuma memijat saja Ustaz. Dia katanya dia memijat aliran-aliran darah yang tersendat. Ini kan om saya lagi sakit kanker. Ya, terus orang ini memiliki 2 tangan, tapi cuma memakai 1 tangannya Ustaz. Apakah hal ini dibolehkan berobat ke situ atau bagaimana Ustaz? Ke orang tersebut? Ya. Itu ya pertanyaannya. Iya. Iya, Ya, takutnya itu fikum. apa, orang ada ya gangguan apa bantuannya. Iya, ya itu saja. Dia ada Assalamualaikum baca-baca warahmatullahi enggak? Ketika dia pijat, dia ada baca-baca sesuatu atau diam aja? Dia katanya diam saja Ustaz. Mulutnya tidak bergerak. Baik. Ya. Ya, ya, cuma anehnya ini orang Ustaz katanya dia memiliki 2 tangan, tapi dia cuma menggunakan 1 tangannya saja. Ya, wallahu alam, ya, hakikatnya seperti apa. Yang jelas kita ketahui bahwasanya memang banyak kita dengar, ya, ada namanya istilah topung atau totok punggung yang ya disebutkan bisa mengobati berbagai macam penyakit, ya, karena semua saluran-saluran darah itu ada di punggung, sehingga ketika titik-titik yang terjadi di situ penyumbatan mengalir lagi dengan baik, dan tentunya yang bisa menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau memang tidak ada bacaan tertentu yang diucapkan yang tidak dipahami, ya, adapun menggunakan 1 atau 2 tangannya meskipun dia punya 2 tangan, wallahu a'lam, mungkin tangan satunya memang ya tidak mampu atau ada masalah sehingga dia hanya menggunakan tangan kanannya atau kirinya. Wallahu a'lam, ya. Kalau memang hanya sekedar pijit, ya tentu tidak masalah, ya. Dan diharapkan juga memang bisa sembuh dengan pengobatan tersebut, ya. Dan tentunya tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar, ya. Mungkin ada yang menyarankan untuk minum daun ini, minum daun itu. Tapi saya, ya, tadi di awal live interaktif ini telah menyebutkan satu resep dari Nabi SAW yang bisa mengobati semua penyakit, ya. Penyakit jasmani, rohani, kanker, apa saja, ya, kita bacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang, ditiupkan ke tempat yang sakit, kemudian ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah,
kita ulang-ulang terus, ya kita bacakan, dan saya anjurkan kepada Abu Rumaysa untuk mengajarkan ya ini kepada paman tadi ya, omnya yang sakit, baik dia sendiri atau anaknya atau istrinya, untuk sering membacakan ya. Dan saya tambahkan lagi satu tips ya, sebaiknya dengan air zam-zam ya. Banyak mungkin keluarga kita, kerabat yang umroh, atau alhamdulillah juga banyak dijual ya, yang tentunya harus kita yakini ini bukan penipuan ya, air zam-zam asli. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan ke air zam-zam tersebut dan diminumkan ya. Di samping juga diruqyah secara langsung dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasul lima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan terus berdoa kepada Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tentu juga banyak doa-doa dari Nabi SAW, as'alullah al-azim rabbal arsil azim an yashfiyak, dibaca 7 kali ya, berulang-ulang 7 kali 7 kali 7 kali. Allahumma rabban nas mudhibal ba'as ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ditiup bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Ya, ini juga kita bacakan, dan alhamdulillah doa-doa ini semua ada di buku-buku doa, aplikasi doa yang bisa kita download, dan insya Allah yakinlah kesembuhan itu di tangan Allah Azza wa Jalla ya. Banyak orang yang sembuh tanpa operasi, yang banyak orang yang divonis oleh dokter hidupnya tidak lebih 3 bulan, ternyata masih hidup berpuluh tahun kemudian, karena ya kesembuhan di tangan Allah. Maka kita minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Tapi ikhtiar tadi ya, memijat, kalau memang tidak ada bacaan tertentu ya, kalau hanya digunakan satu tangannya, bisa ditanyakan kenapa tidak menggunakan 2 tangan. Mungkin ada jawaban yang memuaskan yang bisa kita ya ketahui dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Abu Rumaysa di Makassar. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan website berikutnya yang berasal dari Ibu Dewi Sartika. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap seorang istri yang memiliki suami yang masih suka bolong-bolong sholatnya, yang masih suka mengikuti hawa nafsunya? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Silahkan Ustadz. Wafikum barakallah. Ya, sikapnya tentunya adalah menasihati ya, menasihati, mendoakan, membacakan ayat-ayat, hadis-hadis. Kalau tidak hafal maka ya dicari artikelnya yang sangat banyak sekali, juga di YouTube ya, atau di website-website asatid kita ya. Kirimkan artikelnya, kirimkan videonya, bahaya meninggalkan sholat, kewajiban sholat, keutamaan sholat ya. Keutamaan sholat tentu sangat banyak sekali ya. Keutamaan sholat ini sangat banyak sekali, diantaranya adalah menghapuskan ya dosa-dosa, seperti seorang yang mandi 5 kali sehari, di depan rumahnya ada danau, ada kolam yang dia mandi, tidak tersisa dari dosanya sedikit pun. Juga sholat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya seorang itu baik, maka baik urusannya, dan jika sholatnya buruk, maka akan celaka dia. Penduduk neraka sakar ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka sakar, dia mengatakan lam naku minal musalli. Dulu kami tidak sholat. Semua ayat-ayat tersebut, ayat hadis-hadis ancaman, keutamaan sholat, ya, termasuk sholat itu akan memudahkan urusan seorang, memudahkan rezeki seseorang. Motivasi-motivasi seperti ini terus kita lakukan ya. Seorang istri terus menawati suaminya, mendoakan, mengajaknya menghadiri kajian, mendengarkan live interaktif atau ceramah-ceramah secara online maupun offline. Semoga dengan kiat-kiat ini, doa tadi, usaha yang terus-menerus, bisa ya menjadikan suami kita ya sholatnya disiplin, dan benar-benar bisa menjaga sholatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi Sartika Ustadz. Dan sepertinya itu merupakan pertanyaan terakhir kita Ustadz pada pertemuan pagi hari ini Ustadz.
kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas waktu yang telah antum luangkan serta ilmu yang telah antum berikan. Semoga ilmu yang telah antum paparkan pada acara live interaktif kali ini dapat bermanfaat bagi umat sekalian Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Amin. Barakallahu fikum. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah ucap yang menyakiti hati. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz, insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa layanan live interaktif Fatwa TV dengan tema menjaga iman yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan mengalami perubahan jadwal yang tadinya dilaksanakan pada hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat ini diubah menjadi hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami pun mengundang Anda sekalian para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam meningkatkan dakwah syiar Islami. Tentunya Anda dapat menyalurkan donasi terbaik Anda di nomor rekening yang telah tertera di layar kaca Anda. Dan kami informasikan juga kepada Anda, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar layanan Fatwa TV secara lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi website resmi kami di www.fatwatv.id atau Anda dapat mendrop pertanyaan Anda sekaligus meng-grade pertanyaan Anda di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, karena telah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, oleh karena itu kita perwakilan dari yang bertugas izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Burung pelikan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.